Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kayla, di Teach Talk Inside Podcast. Di episode kali ini, aku akan membuat serangkaian konten audio yang menjelaskan tentang topik kompleks terkait teknologi dan komunikasi. Yuk, langsung aja kita masuk ke episode pertama. Teknologi komunikasi, dari asap ke smartphone. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari komunikasi. Sejak zaman dulu, manusia selalu mencari cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Namun, cara berkomunikasi manusia tidak langsung secanggih sekarang. Pada awal peradaban, manusia berkomunikasi menggunakan isyarat, suara, atau tanda-tanda sederhana seperti asap dan api. Cara ini hanya efektif untuk jarak dekat dan pesan yang sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengenal tulisan dan surat sebagai alat komunikasi jarak jauh. Namun, proses ini memakan waktu yang lama dan bergantung pada perantara. Perkembangan besar terjadi saat ditemukan teknologi seperti telegraf dan telepon. Komunikasi tidak lagi membutuhkan waktu berhari-hari, melainkan hanya hitungan menit. Lalu, muncul radio dan televisi yang memungkinkan komunikasi satu arah kepada banyak orang sekaligus. Puncaknya adalah hadirnya internet dan smartphone. Saat ini, komunikasi tidak hanya cepat, tetapi juga interaktif, multimedia, dan tanpa batas jarak. Perubahan teknologi komunikasi ini tidak hanya mengubah cara kita berbicara, tetapi juga cara kita berpikir, belajar, dan bersosialisasi. Nah, jadi untuk episode yang pertama, mari bisa kita simpulkan kalau di teknologi komunikasi dari asap ke smartphone ini, perkembangan teknologi komunikasi menunjukkan bahwa cara manusia menyampaikan pesan selalu berubah mengikuti kebutuhan zaman, dari komunikasi sederhana menggunakan isyarat hingga teknologi canggih berbasis internet. Setiap inovasi hadir untuk mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Perubahan ini tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membentuk cara manusia berinteraksi, bekerja, dan membangun hubungan sosial. Oleh karena itu, memahami sejarah teknologi komunikasi membantu kita menyadari bahwa teknologi bukan sekedar alat, melainkan bagian penting dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Nah, narasi yang bisa jadi kita ambil ini dari teknologi komunikasi dari asap ke smartphone, yaitu perjalanan teknologi komunikasi menunjukkan bahwa manusia selalu mencari cara untuk terhubung satu sama lain, dari cara paling sederhana hingga teknologi digital yang kita gunakan hari ini. Semuanya lahir dari kebutuhan untuk berkomunikasi. Dengan memahami proses panjang ini, kita bisa lebih menghargai teknologi yang ada dan menggunakannya secara lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke episode yang kedua, yaitu tentang internet itu apa sih? Kok bisa nyambung ke seluruh dunia? Banyak orang menggunakan internet setiap hari tanpa benar-benar memahami apa itu internet. Internet sering disamakan dengan wifi atau kuota, padahal keduanya hanyalah sarana untuk mengakses internet. Internet sebenarnya adalah jaringan besar yang menghubungkan jutaan komputer dan server di seluruh dunia. Setiap kali kita membuka media sosial, menonton video, atau mengirim pesan,
kita sedang berkomunikasi dengan komputer lain yang mungkin berada di negara yang sangat jauh. Cara kerja internet bisa dianalogikan seperti sistem jalan raya. Data yang kita kirimkan adalah kendaraan yang berjalan melalui jalur-jalur tertentu. Data ini tidak dikirim dalam satu bentuk utuh, melainkan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket data. Paket-paket inilah yang bergerak melalui berbagai jalur hingga akhirnya sampai ke tujuan dan disusun kembali. Dengan sistem ini, internet mampu mengirim informasi dengan cepat dan efisien, sehingga komunikasi global dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Nah, di episode yang kedua kali ini, aku juga mempunyai kesimpulan, yaitu internet merupakan fondasi utama komunikasi modern yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan global. Dengan memahami cara kerja internet secara sederhana, masyarakat dapat menyadari bahwa setiap aktivitas online melibatkan sistem jaringan yang kompleks dan saling terhubung. Internet tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka akses luar terhadap pendidikan, informasi, dan peluang sosial. Jadi, secara nggak langsung, itu membuka akses yang lebih luas ya. Oleh karena itu, pengguna internet perlu diiringi dengan pemahaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Untuk narasi di tiap episode kedua kali ini, yaitu internet bukan sekedar jaringan yang menghubungkan perangkat, tetapi juga jembatan yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Setiap pesan, pencarian, dan interaksi digital memiliki proses yang kompleks di baliknya. Dengan memahami cara kerja internet, kita dapat menjadi pengguna yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi ini. Lalu, sekarang kita masuk ke episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang media sosial, yaitu alat komunikasi atau mesin pengubah perilaku. Nah, media sosial awalnya diciptakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai tempat. Namun, seiring perkembangannya, media sosial tidak hanya menjadi sarana berbagai pesan atau mungkin bisa kita simpulin ya kita membagi pesan-pesan tersebut ya, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak penggunanya. Setiap konten yang kita lihat di media sosial sebenarnya telah dipilih oleh sistem yang disebut algoritma. Algoritma ini bekerja berdasarkan kebiasaan kita, seperti apa yang sering kita tonton, kita sukai, atau kita bagikan. Akibatnya, kita cenderung terus melihat konten yang sejalan dengan minat kita. Hal ini memiliki dampak positif karena memudahkan kita menemukan informasi yang relevan, namun di sisi lain, media sosial juga dapat menciptakan kecanduan, membentuk opini secara sepihak, dan mempengaruhi kesehatan mental jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, episode 3 kali ini, aku juga membuat kesimpulan, yaitu media sosial telah berkembang dari sekedar alat komunikasi menjadi ruang digital yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Algoritma yang bekerja di balik layar berperan besar dalam menentukan konten yang kita konsumsi setiap hari. Dampaknya bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada cara pengguna memanfaatkan media sosial tersebut. Kesadaran dan kontrol diri dalam menggunakan media sosial menjadi kunci agar teknologi ini tetap menjadi sarana komunikasi yang sehat dan bermanfaat. Untuk narasinya di episode ketiga ini juga
membuat media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara kita berkomunikasi dan memandang dunia. Di satu sisi lain, ia mendekatkan yang jauh, namun di sisi lain bisa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Kesadaran dalam menggunakan media sosial menjadi kunci agar teknologi ini tetap memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Lalu kita masuk ke episode yang keempat, yaitu algoritma. Algoritma itu apa? Kok bisa tahu kita suka apa? Algoritma sering terdengar sebagai istilah yang rumit, padahal konsepnya cukup sederhana. Algoritma adalah serangkaian aturan yang digunakan sistem digital untuk mengambil keputusan. Dalam konteks media sosial, algoritma berfungsi sebagai penyaring konten. Setiap interaksi pengguna dicatat dan dianalisis untuk menentukan konten apa yang memungkinkan besar akan disukai. Semakin sering kita berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin sering pula konten serupa muncul. Algoritma membantu platform menjadi perhatian pengguna, tetapi juga berpotensi membatasi sudut pandang jika kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk tetap kritis dan tidak hanya mengandalkan apa yang muncul di layar. Nah, di episode keempat kali ini, aku juga membuat kesimpulan, yaitu algoritma merupakan sistem yang membantu teknologi digital menyesuaikan konten dengan preferensi pengguna. Meskipun algoritma mempermudah akses informasi yang relevan, pengguna tetap perlu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Ketergantungan penuh pada algoritma dapat membatasi sudut pandang dan mempersempit wawasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara kerja algoritma penting agar pengguna dapat menggunakan teknologi secara lebih sadar dan seimbang. Dan pastinya juga ada narasi untuk episode keempat, yaitu algoritma membantu kita menemukan informasi yang relevan, tetapi juga berpotensi membatasi sudut pandang kita jika kita tidak disadari. Dengan memahami cara kerja algoritma, kita dapat lebih kritis terhadap konten yang kita konsumsi dan tetap membuka diri terhadap berbagai perspektif. Selanjutnya, kita masuk ke episode yang kelima. Artificial Intelligence atau AI, yaitu teman, alat, atau ancaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir manusia. AI bekerja dengan mempelajari data dan mengenali pola untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, AI hadir dalam berbagai bentuk, seperti rekomendasi video, asisten virtual, hingga fitur kamera pada smartphone. AI membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien. Namun, AI juga menimbulkan kekhawatiran, seperti penggantian tenaga kerja dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu manusia, bukan pengganti sepenuhnya. Nah, untuk kesimpulan di episode kelima, yaitu Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memiliki potensi besar dalam membantu kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan. AI dirancang untuk mendukung, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Namun, tanpa pengawasan dan pemahaman yang baik, AI dapat menimbulkan tantangan etis dan sosial. Oleh karena itu, sikap bijak dan pemanfaatan yang bertanggung jawab menjadi kunci agar AI dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk narasi di episode kelima tentang AI,
yaitu kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan sepenuhnya. AI adalah alat yang kuat, tetapi tetap membutuhkan kendali dan etika manusia. Dengan pemanfaatan yang bijak, AI dapat menjadi mitra yang mendukung kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke episode yang ke-6, yaitu hoax, disinformasi, dan cara kita mudah tertipu. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar. Hoax dan disinformasi sering disebut atau dibuat untuk memanipulasi emosi dan opini masyarakat. Hoax biasanya dirancang dengan judul yang provokatif dan memancing reaksi emosional. Ketika seseorang membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, hoax pun menyebar semakin luas. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital sangat penting agar kita tidak mudah tertipu oleh informasi yang palsu. Kesimpulan untuk episode ke-6 kali ini tentang hoax, disinformasi, dan cara kita agar tidak mudah tertipu, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi merupakan tantangan besar di era komunikasi digital. Kecepatan internet seringkali membuat informasi menjadi palsu lebih cepat menyebar dibandingkan kebenarannya. Oleh karena itu, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi keterampilan penting bagi masyarakat. Dengan sikap lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, kita dapat berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan terpercaya. Dan pastinya narasi untuk di episode ke-6 kali ini, yaitu di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Tidak semua informasi yang beredar di internet dapat kita percaya. Dengan sikap lebih selektif dan bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke episode yang ke-7, yaitu privacy digital. Seberapa aman data kita? Setiap aktivitas digital meninggalkan jejak data. Data ini mencakup informasi pribadi seperti lokasi, kebiasaan, dan preferensi pengguna. Banyak aplikasi mengumpulkan data untuk meningkatkan layanan, tetapi data tersebut juga dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menjaga privasi digital. Langkah sederhana seperti mengatur kata sandi, memahami izin aplikasi, dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi yang dapat membantu melindungi data. Untuk episode 7 kali ini, aku juga menyimpulkan bahwa privasi digital merupakan isu penting dalam kehidupan modern yang tidak dapat diabaikan. Setiap aktivitas online meninggalkan jejak data yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga data pribadi menjadi langkah awal dalam melindungi diri di dunia digital. Dengan memahami risiko dan menerapkan kebiasaan digital yang umum, atau biar menjadi aman, masyarakat dapat menikmati teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan privasi. Dan untuk narasi di episode ke-7 kali ini, yaitu privasi digital adalah hak yang perlu dijaga di era teknologi. Setiap data yang kita bagikan memiliki nilai dan risikonya. Dengan meningkatkan kesadaran dan kebiasaan digital yang aman, kita dapat melindungi diri sendiri sekaligus memanfaatkan teknologi secara lebih nyaman. Dan untuk episode terakhir, yaitu kita masuk ke episode 8. Masa depan komunikasi atau metaverse, VR, dan dunia virtual. Nah, episode terakhir kali ini, masa depan komunikasi diprediksi akan semakin imersif dan interaktif.
Teknologi seperti virtual reality dan metaverse memungkinkan manusia berinteraksi dalam ruang digital yang menyerupai dunia nyata. Komunikasi tidak lagi terbatas pada teks atau video, tetapi dapat melibatkan pengalaman visual dan ruang virtual. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam pendidikan, hiburan, dan dunia kerja. Namun, seperti teknologi lainnya, perkembangan ini perlu diimbangi dengan etika dan kesadaran sosial agar tetap memberikan manfaat bagi manusia. Dan untuk episode 8 kali ini, aku mau menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi ke arah dunia virtual menunjukkan bahwa komunikasi manusia akan semakin imersif dan interaktif. Teknologi seperti metaverse dan virtual reality menawarkan peluang baru dalam berpendidikan, hiburan, dan kerja jarak jauh. Namun, perkembangan ini juga menuntut kesiapan sosial dan etika agar teknologi tetap berorientasi pada kebutuhan manusia. Dengan pemahaman yang baik, masa depan komunikasi dapat menjadi ruang yang inklusif, produktif, dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk narasi dalam episode 8 kali ini, yaitu masa depan komunikasi menawarkan berbagai kemungkinan baru yang semakin imersif dan interaktif. Namun, perkembangan teknologi harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Dengan pemahaman yang baik, masa depan komunikasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan manusia, bukan menjauhkannya. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan episode podcast hari ini dari pertama sampai ke 8 loh. Gimana? Kalian bisa untuk menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku. Mungkin aku akan membuat kesimpulan umum dari seri podcast aku kali ini tentang teknologi dan komunikasi. Seri podcast ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami bahwa teknologi komunikasi bukan sekedar alat yang digunakan sehari-hari, melainkan sebuah sistem besar yang membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membangun kehidupan sosial. Melalui pembahasan yang dimulai dari sejarah komunikasi hingga perkembangan teknologi masa depan, seri ini menunjukkan bahwa setiap kemajuan teknologi selalu membawa perubahan sosial yang signifikan. Internet, media sosial, algoritma, kecerdasan buatan, hingga dunia virtual telah mengubah pola komunikasi manusia menjadi lebih cepat, luas, dan kompleks. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, seperti ketergantungan digital, penyebaran informasi palsu, serta ancaman terhadap privasi data. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teknologi komunikasi menjadi hal yang penting bukan hanya bagi kalangan akademisi atau profesional, tetapi juga bagi masyarakat umum. Melalui seri podcast ini, pendengar diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi komunikasi. Dengan pemahaman yang baik, teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan manusia, bukan sebaliknya. Semoga konten aku kali ini membantu teman-teman semua yang masih merasa kalau media sosial, internet, dan segala macamnya itu berdampak pada kehidupan nyata kita juga. Dan aku sudah melengkapi dengan kesimpulan-kesimpulan yang tadi udah aku bahas ya dari episode pertama hingga episode terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk selalu mendengarkan podcast aku.
Mungkin di lain kesempatan aku bisa membahas tentang podcast yang lainnya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih semuanya.